kita lanjutkan permasalahan materi tentang sunnah-sunnahnya sunnah ab'ad. Nah, di sini dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang mendekati kepada atau bisa dikatakan sunnah muakkadah. Sunnah ab'ad itu sunnah kesunahan yang sangat dikukuhkan atau sangat disunahkan. Itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang sunnah biasa, kesunahan bersifat biasa. Sunnah ab'ad ini kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat kalau ditinggalkan tidak usah sujud sahwi. Nanti akan kita jelaskan apa saja yang termasuk sunnah ab'ad, apa saja yang termasuk sunnah hayat. Nah, pada sekarang kita bahas tentang sunnah ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu utawi salat sunanuha utawi sunah-sunahe salat qabla dukhuli ing dalam sadurunge masuk salat fiha ing dalam salat iku syai'ani ada dua perkara. Kesunahan-kesunahan yang disunahkan sebelum masuk ke dalam sholat itu ada dua perkara. Yang pertama apa? Al-adhanu azan. Azan ini hukumnya sunnah sebelum kita sholat. Kalau kita tidak usah azan misalnya sholat sendirian tidak usah azan ya tidak apa-apa. Atau masuk masjid punya misalnya rombongan masuk masjid kemudian langsung sholat tanpa azan ya tetap sah tidak apa-apa. Tapi disunahkan untuk melakukan azan untuk sholat fardu. Wa huwa utawi azan lughatan ing dalam bahasa secara bahasa iku al-i'lamu aweh roh pemberitahuan. Iku al-i'lamu memberitahu wa syar'an lan utawi azan menurut syara iku zikrun zikir makhsusun kang khusus lil i'lami krana lil i'lami kedua memberitahu lidukhulil waqti sholati lidukhuli waqti sholati kelawan melbune waktu sholat mafrudatin yang difardukan. Jadi menurut bahasa azan itu adalah al-i'lam memberitahu. Secara syara atau secara istilah azan adalah sebuah zikir yang khusus sebagai pemberitahuan atas masuknya waktu sholat. Nah, kemarin bab adzan sudah kita bahas. Jadi sebagai penanda waktu masuk sholat. Kalau adzan sebelum masuk waktu sholat ya tidak sah adzannya. Maksudnya tidak sah ya diulangi lagi ketika sudah masuk waktunya. Seperti yang hadis yang dulu pernah kita baca, pernah Sayyidina Ali itu tidur bangun tidur dikiranya sudah subuh ternyata langsung adzan. Nah, Nabi Muhammad datang suruh adzan lagi. Ketika sudah masuk waktu subuh suruh adzan lagi. Nah, karena ngelindur dikiranya bangun tidur dikiranya sudah subuh diadzani, ternyata belum adzan. Karena kan belum ada jam. Jadi ilmu kira-kira dikira-kira dengan dikira sudah masuk waktu subuh. Wa alfadhuhu tawi pira-pira lafate adzan iku masna dua kali illa kecuali at-takbir takbir awaluhu takbir yang pertama fa arba'un moko 4 kali. Takbir yang pertama 4 kali kan Allahu akbar itu kan dihitung 2 itu. Allahu akbar. Nah, itu tambah 2 lagi 4. Nah, kan Allahu akbar kan 1 takbir. Allahu akbar lagi 2 takbir. Nah, jadi takbirnya 4 kali. Kemudian wa illa lan kecuali at-tauhid bacaan tauhid la ilaha illallah akhirahu ing akhir adzan fa wahidun maka sekali. Nah, bacaan tauhidnya la ilaha illallah yang terakhir itu dibaca sekali. La ilaha illallah itu sekali. Wal iqamatu tawi iqamah wa huwa hal tawi iqamah iku masdarun bentuk masdar dari iku masdaru aqama masdar dari lafaz aqama yuqimu. Aqamah mendirikan. Iqamah itu berarti tanda bahwa kita akan mendirikan sholat. Summa sumia kemudian diarani apa sholat bihi kelawan. Summa sumia kemudian diarani apa adzan bihi kelawan adzan
adzikra ing dzikir makhsusa al makhsusa yang khusus li'annahu krana satamene adzan iku yuqimu mendirikan ila sholati maring salat. Dinamakan iqamah karena sebagai tanda mau melaksanakan salat. Kalau setelah qomat kemudian ada jeda, wis kadung qomat imamnya ndak datang-datang. Nunggu 10 menit ndak datang-datang baru datang. Ya berarti karena sudah ada jeda waktu yang agak lama, maka ya diqomati lagi. Sunahkan kesunahan iqamahnya sudah. Jadi fungsinya qomat tadi itu sudah hilang. Karena qomat kan setelah qomat itu dianjurkan untuk langsung sholat. Nah kalau misalnya setelah qomat tidak sholat imamnya belum datang menunggu agak lama, ya berarti diqomati lagi aja. Nah tapi kalau di masjid qomatnya yang kedua mungkin barangkali yang sudah kadung qomat dipakai speaker, nunggu imamnya 10 menit tidak datang-datang terus qomat lagi, tidak usah speaker lagi mungkin ya. Kalau qomat lagi nanti masyarakatnya bingung loh, qomatnya kok 2 kali ini. Nah, mungkin yang kedua atau yang kedua tadi tidak usah pakai speaker. Nah, karena qomat kan tujuannya sasarannya adalah orang yang sudah ada di tempat, nah, agar bisa berdiri untuk segera melakukan sholat. Kalau azan itu sasarannya masyarakat yang jauh-jauh agar mendengar dan bisa mengikuti sholat. Kalau iqamah itu tujuannya orang yang sudah hadir untuk bisa segera melakukan sholat. Wa innama lan ing mestine yusyra'u disyariatkan apa kullun saben-saben suci minal adani sange adan wal iqamati lan iqamah lil maktubati kedua sholat maktubah. Adzan dan iqamah ini untuk sholat maktubah atau sholat fardu. Wa amma ghayruha anapun utawi sakliyane sholat fardu fayunadi moko ngundang, maka memakai redaksi laha kedua sholat as-sholatu jami'ah ing lafat as-sholatu jami'ah. Selain sholat fardu yang berjamaah, sholat yang lain atau sholat sunnah yang lainnya, ataupun pokoknya selain sholat fardu yang itu disunahkan untuk berjamaah, maka instruksinya bukan pakai adzan dan iqamah tetapi pakai as-sholatu jami'ah. Seperti sholat jenazah, kita mau sholat as-sholatu jami'ah, nah itu instruksinya seperti itu.